bangsamu. Kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Terima kasih yang terhormat abang kami, Ismet, dan seluruh rekan-rekan. Yang pertama kami sampaikan dalam sejarah, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Jadi slogan di Pujara TNI ini, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Sama dengan seperti ini, kenali apa yang akan kita kerjakan sehingga kita bisa mencintai apa yang telah kita hasilkan. Kemudian saya mewakili dari Pujara TNI, mewakili Kapujara, Brigjen TNI Triwahyu Stakif. Kami selaku Kabid Mos Muntaka. Jadi kami yang membawai museum, monumen, dan pustaka. Kemarin terima kasih telah ke kami untuk menyampaikan bahwa akan melaksanakan atau berkumpul sudah sekian tahun nggak pernah ketemu di sini. Rekan-rekan sudah berkumpul di sini untuk menyemarakkan dan juga mengembangkan kembali kemudian karya-karya yang sudah diciptakan. Tidak lupa juga tanggal 17 Juni tahun 1948 salah satu pesawat sumbangan dari Aceh ke Indonesia kan. Makanya di sini di Taman Dirgantara kita mempersilahkan komunitas pecinta skala ini untuk melaksanakan, bertemu, berkarya, dan nanti akan mencetak sejarah. Karena sudah sampaikan beberapa kali, sudah ke luar negeri dan sebagainya, sudah beberapa medali dapatkan. Salah satu pahlawan ke depan adalah yang bisa membuat bangsa ini terkenal, membuat bangsa ini maju, dan nama bangsa ini harum. Salah satu pahlawan ke depan seperti itu. Sehingga penyampaian dari Kapujara, kita terbuka untuk melaksanakan, kita terbuka untuk bisa rekan-rekan datang ke sini untuk mengembangkan. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Imam jajaran dan telah memberi kesempatan pada kami ini untuk memanfaatkan tempat dan suasana lingkungan di Museum Mandala ini jika kita lebih mendalami apa itu masing-masing yang kita bikin. Berikutnya saya juga terima kasih pada rekan-rekan skala model sudah mengundang saya. Ya sebenarnya saya nggak banyak berkiprah, tapi inilah bagian dari ini. Intinya adalah bahwa ini adalah tidak sekedar hobi, juga ada passion. Ada rasa kita pada kesukaan pada barang-barang yang kita buat. Makanya ada seperti mengadakan di museum dan juga pernah kami adakan sebelumnya di Pangkalan Udara Budi, langsung di pesawat yang sebenarnya yang kita bikinkan menuju Museum Satya Mandala, Museum Pusat Dirgantara di Jogja, nah, juga ke Malang itu menambah kita bahwa memang yang kita buat ini intinya begini Pak, kalau kita membuat itu tidak hanya sekedar membuat, tapi kita tahu sejarahnya. Kenapa ini ada isinya apa dan dia telah berpikir dan bagaimana sebagainya, yang buat kita passion kita akan bertambah sehingga membangkitkan semangat kita untuk momen ini bisa menambah guyuban kita, menambah pengetahuan juga dan wawasan dalam mengembangkan hobi kita ini. Komunitas ini adalah komunitas promoter yaitu Mandala Skala yang pertama kali dibentuk itu tahun 2011. Foundernya itu ada 4 orang, itu Pak almarhum Pak Kowi, terus saya, Eca, terus ada Rangga dan Sony. Biasanya itu kegiatan kita tuh dari 2011 itu biasanya kita rutin gathering, kumpul di tempat di markas kita. Itu sebulan sekali minimal. Museum ini bisa jadi sumber referensi dalam kalau kita mau membuat miniatur terutama yang berkaitan dengan sejarah bangsa kita. Jadi ini adalah komunikasi pecinta skala model, yang mana kita mengikuti skala dari pesawat yang sebenarnya kita konversikan ke dalam pesawat yang bentuk skala. Ini diikuti oleh seluruh anak bangsa ini. Jadi memang saya melihat di sini bagian mencintai
barang-barang yang udah buat, di antara pesawat-pesawat yang terkait sejarah-sejarah kita. Dan demikian dengan momen ini kita kesini, mereka bisa mereferensi dan lebih meningkatkan kecintaan mereka terhadap bangsa. Kira-kira Pak Ismet favoritnya apa ini? Saya lebih seluruh pesawat TNI udah saya buat kan. Terutama pesawat yang itu, yang Mustang. Mustang ya. Pesawatnya itu pesawat yang paling bagus saat itu, ya kan. Nah, memang itu banyak sejarahnya dan juga terlibat dalam sejarah pertempuran segala macam dan banyak sejarahnya sehingga saya mencintai sekali pesawat itu. Jadi saya paling banyak koleksinya pesawat Mustang itu. Model apa yang kira-kira paling rumit atau paling sulit? Rumit sulit tergantung dari ini sih pabriknya dan sebagainya. Tapi justru makin pesawat makin baru itu justru makin sederhana. Makin sederhana. Makin sederhana. Lebih simpel kan, hanya kecil-kecil aja. Pesawat yang lama masih bentuknya masih pakai hidrolik ya, masih manual, itu jadi lebih rumit. Memang pesawat lama-lama lebih rumit dibikin. Jadi ini bikin kayak tali-talinya dan sebagainya itu lebih sulit. Tapi itulah seninya dan di situ kenikmatan. Semoga banyak yang mengikuti ini dan juga mencintai apa yang menjadi sejarah kita. Terima kasih Pak Ismet. Terima kasih. Pesawat itu bagus. Bagus. Ada berapa pesawat yang Mika apa? Ada banyak. Senang banget. Senang. Karena pesawat Indonesia itu bagus-bagus semua. Ini komunitas Spru Mobster namanya, Pak. Spru Mobster. Kira visi misinya apa, Pak? Visi misinya ya kita ingin memperkenalkan sejarah itu melalui miniatur gitu. Karena kan miniatur itu kan kalau dibuat itu kan pasti ada sejarah di belakangnya gitu kan. Jadi untuk memperkenalkan itu salah satunya yaitu kalau miniatur ya kita bisa mengenal sejarah juga. Itu kalau yang versi seriusnya ya. Kalau misalnya cuma untuk fun aja ya bisa juga sih. Kenapa milih museum sebagai tempat perkumpulan ini untuk berguna? Karena museum itu apa ya? Ya kita kalau untuk mencari referensi ya melalui museum sebenarnya. Salah satu daya tariknya kan itu. Jadi kan kalau kita bikin miniatur itu, kalau kita serius, itu kan kita pasti ingin bikin seotentik mungkin kan. Nah, source-nya itu dari mana? Kalau nggak dari internet ya dari museum langsung kita lihat produknya kan. Kita lihat benda aslinya gitu, kita lihat apa lagi yang kita perlukan untuk menambah detail atau untuk sekedar mengetahui sejarahnya seperti apa gitu Pak. Komunitas ini bisa berkembang, pemain-pemain barunya semakin banyak. Kan sekarang kayak anak-anak sekarang kan mungkin udah kurang tertarik ya untuk membuat miniatur itu, karena itu kan memerlukan semacam kerajinan tangan gitu loh yang nggak semua orang bisa gitu. Nah itu kita pertama ingin menarik minat lagi, terutama yang dari anak-anak muda. Nah sekarang yang paling banyak itu memang dari generasi yang sudah berumur pemainnya. Itu kan kalau misalnya tidak ada regenerasinya kan nanti nggak ada yang terusin lagi kan hobi semacam ini gitu. Cara menarik minat generasi muda? Ya itulah salah satunya yang melalui ya ini kunjungan museum ini, salah satunya kita melalui kita display atau apa ya, pokoknya kita ada yang tertarik ya kita mungkin kita racunin lah gitu istilahnya, kita ajak. Oke, baik. Terima kasih sama-sama.